Halo Sobat Lex Access. Selamat datang di podcast Lex Access, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Saya Dea Salwa Aulia. Dan saya Noval Ahmad Muzaki. Kami dari Direktorat Pendidikan BEM RDM FHUB. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan momentum Hari Buruh, yaitu Serikat Pekerja dan Perjuangan Hak Buruh di era digital. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, kondisi kerja, bentuk kontrak, dan dinamika hubungan industrial juga ikut berubah. Lalu bagaimana dengan serikat buruh? Apakah masih relevan? Apa saja tantangan yang mereka hadapi saat ini? Saat ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Bapak Dosen Syahrul Sajidin, SHMH, selaku dosen Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Bapak Agung Limandoko selaku Sekretaris FSPM Regional Jawa Timur yang sudah lama bergelut dalam isu ketenagakerjaan dan serikat pekerja. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo Bapak Agung dan Bapak Syahrul, apa kabarnya? Ya Mbak Dia, kabar baik. Mungkin silakan Bapak diperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Agung dulu. Baik, terima kasih kawan-kawan atas undangannya. Saya sendiri nama Agung Limandoko. Saya sebagai Sekretaris Regional FSPM di Jawa Timur. Jadi FSPM itu juga terafiliasi dengan yang di internasional, yaitu IUF atau International Union Food and Agriculture. Jadi kita juga punya afiliasi yang di internasional. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silahkan Bapak Syahrul. Ya, perkenalkan saya Syahrul Sajidin, dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pengajar pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Oke, kita langsung masuk saja ke topik utama kita, yaitu sesi tanya jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama saya serahkan ke Bapak Agung terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, apa sebenarnya peran utama serikat pekerja dalam dunia kerja saat ini, khususnya di Indonesia? Ya, sebetulnya yang dinamakan serikat pekerja itu adalah suatu gabungan antara para pekerja, yang mana yang namanya serikat pekerja itu adalah begitu berperan penting di dunia ketenagakerjaan, karena serikat pekerja itu juga sebagai wadah kawan-kawan pekerja untuk bernegosiasi dengan pengusaha. Karena kalau mereka untuk negosiasi sendiri dengan pengusaha atau perusahaan, itu kayaknya yang namanya pekerja sendiri itu lemah. Jadi mereka perlu adanya ikatan atau perlu adanya kesatuan agar mereka punya gebrakan atau mereka punya kekuatan untuk bernegosiasi. Yang kedua, serikat pekerja itu punya peran untuk mengadvokasi semua anggotanya. Jadi kalau mereka, mungkin para pekerja di Indonesia ini juga dari tingkat pendidikannya juga ada yang masih level rendah dan ada juga yang sudah level tinggi. Jadi kita di serikat pekerja itu menyamakan semuanya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengadvokasi mereka apabila mereka itu mendapatkan permasalahan dengan perusahaan. Yang berikutnya, ya kita tahu sendiri namanya serikat pekerja itu kalau mereka itu sangat lemah dibandingkan dengan pengusaha. Pekerja itu cuman punya apa sih? Cuman punya tenaga. Kalau pengusaha mereka itu punya modal, punya ya semuanya punya. Jadi itulah pentingnya pekerja itu harus berserikat agar mereka bisa memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan di tempat kerja. Oke, berarti serikat pekerja di saat ini tuh sangat penting ya Pak perannya di Indonesia? Ya betul, karena serikat pekerja itu mulai dari Indonesia merdeka itu pun juga ada tekanan-tekanan dari pengusaha yang punya modal, sehingga sangat diperlukan bagi pekerja untuk berserikat, untuk bergabung agar mereka lebih kuat.
Oke, baik. Terima kasih Bapak atas Baik. penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Syahrul. Ya. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan serikat pekerja dari masa ke masa, Pak? Dan bagaimana posisinya sekarang ini di tengah perubahan zaman? Ya, wah ini menarik ini pertanyaannya ya. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah bangsa, kalau kita bisa tarik dalam era sebelum kemerdekaan, nah serikat pekerja atau union itu memiliki peran yang cukup besar dalam hal mendorong atau keterlibatan dalam proses perjuangan kemerdekaan bangsa. Itu fakta bahwa bagaimana ada gerakan mogok yang dilakukan oleh pekerja jawatan kereta api. Nah, kemudian kalau tidak salah juga Pegadaian itu kan salah satu BUMN, tapi kalau sejarahnya itu sudah ada mulai dari zaman Belanda. Nah, itu juga pernah melakukan gerakan terhadap atau mogok kerja karena ada dugaan diskriminasi terhadap pekerja-pekerja pribumi di Pegadaian. Nah, itu adalah sejarah yang tidak bisa dipisahkan bahwa memang buruh itu memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan bangsa. Itu di era sebelum kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, Orde Lama, serikat pekerja menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam hal nasionalisasi terhadap aset-aset ekskolonial. Nah, jadi beberapa aset-aset ekskolonial seperti perkebunan yang sekarang menjadi PTPN, kemudian jawatan kereta api, pabrik gula yang teman-teman lihat sekarang itu adalah merupakan hasil dari nasionalisasi terhadap aset-aset milik kolonial atau ex pemerintah Belanda atau pengusaha Belanda pada waktu itu. Nah, buruh pekerja terlibat di situ. Nah, sehingga pada era Orde Lama itu buruh memiliki peranan yang cukup besar dalam hal quote on quote politik dan juga terlibat dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu itu. Itu di era Orde Lama. Kemudian di era Orde Baru, nah, karena mohon maaf Bapak ya, buruh itu dikesankan pada waktu itu dekat pada satu ideologi. Nah, sehingga gerakan buruh itu dilemahkan. Dan itu memang juga bagian dari strategi politik kebijakan pada era Orde Baru di mana tidak ada kebebasan secara penuh terkait dengan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Sehingga ada fusi untuk partai politik, termasuk juga hanya ada satu organisasi tunggal serikat pekerja atau serikat buruh. Tidak ada yang lain pada waktu. Nah, sehingga kebijakannya adalah pada era Orde Baru yang diinginkan adalah stabilitas nasional. Sehingga dinamika buruh itu dianggap sebagai salah satu faktor yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Sehingga gerakan buruh harus dikendalikan. Jadi harus ada persetujuan dari negara dan lain-lain. Dan termasuk ada beberapa kejadian-kejadian di mana demo buruh itu ditindak secara represif dan lain-lain. Itu di era Orde Baru. Era reformasi awal, salah satu agenda utama reformasi itu adalah terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di muka umum. Nah, kalau teman-teman lihat Undang-Undang Ketenagakerjaan kan kita 2003. Undang-Undang Serikat Buruhnya tahun 2000. Loh, kenapa kok duluan Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruhnya? Karena ada euforia setelah pasca awal runtuhnya Orde Baru dan munculnya reformasi, kita pengen berkumpul, berserikat. Nah, lahirlah atau muncullah undang-undang tentang serikat pekerja, serikat buruh. Nah, di awal-awal reformasi itu sangat luar biasa, bermunculan seperti jamur di musim hujan lah. Intinya banyak sektor adat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada Federasi Serikat Pekerja Mandiri, ada sektor tekstil sendiri, kemudian ada sektor manufaktur sendiri, dan transportasi sendiri. Itu menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menjadikan serikat pekerja atau serikat buruh sebagai wadah perjuangan secara konstitusional karena dilindungi oleh undang-undang untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh. Karena apa? Pada dasarnya hubungan kerja itu kan adalah hubungan keperdataan. Iya. Tapi dia memiliki public interest atau ada kepentingan publik yang harus dilindungi oleh negara di situ. Nah, salah satu instrumen mewujudkan itu adalah dengan serikat pekerja atau serikat buruh di awal-awal reformasi. Kemudian berjalan sekian tahun, hampir 20 tahun lebih, reformasi berjalan, pasang surut lah gerakan serikat pekerja serikat buruh ya Bapak ya. Beberapa kali ikut sebagai peserta pemilu ya, mendirikan partai meskipun cukup berbeda ya. Berbeda maksudnya itu
tidak lolos parliamentary threshold ya seperti itu, tapi itu adalah merupakan jalur perjuangan yang ditempuh oleh beberapa teman-teman buruh untuk masuk ke dalam parlemen dengan jalan membentuk partai politik sehingga bisa melakukan perubahan atau terlibat langsung dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang. Nah, yang cukup menarik adalah semakin ke sini buruh lebih menempuh jalur-jalur yang sifatnya konstitusional. Terakhir adalah bagaimana buruh juga dan partai buruh terlibat secara aktif, terlibat secara langsung dalam hal gugatan uji material terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, itu salah satu bentuk bahwa serikat pekerja, serikat buruh tidak hanya mengandalkan gerakan moral atau gerakan massa seperti demonstrasi, unjuk rasa dan lain-lain, tapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya konstitusional, dalam hal ini adalah seperti dengan melakukan uji material. Dan itu ketika teman-teman baca bagaimana mereka menyusun dalil, bagaimana mereka menyusun pembuktian, itu sangat luar biasa. Jadi ada support dan ada dorongan. Dan kalau bisa dilihat sejarahnya, Undang-Undang 13 2003 adalah salah satu undang-undang yang paling sering diuji materialkan di MK. Mulai dari tahun 2004, pertama kali MK berdiri, itu salah satu undang-undang pertama yang diuji di MK itu adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 hingga sekarang. Maksudnya kalau include dihitung 2 kali Omnibus Law 2020 diuji material, kemudian Undang-Undang 6 2023 diuji lagi 2024 lagi. Nah, itu kurang lebih hampir lebih dari 20 kali untuk terkait dengan ketenaga kerjaan itu diuji di MK. Nah, ini adalah gambaran bahwa buruh sudah mulai bergerak ke arah-arah yang sifatnya substansial. Nah, substansial. Jadi mereka sudah tahu bagaimana memperjuangkan haknya, caranya bagaimana, dan bagaimana itu bisa tercapai. Nah, itu satu. Tantangannya ke depan adalah, apalagi tadi ada konteks kata kunci digitalisasi. Nah, ini sekarang itu trennya adalah investasi yang masuk ke Indonesia itu tidak lagi padat karya atau membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Jadi nilai investasinya secara nominal besar. Misal datang investasi ke Kota Malang, contohnya dalam tahun ini adalah 10 miliar. It's a big number, itu angka yang sangat besar. Tapi tenaga kerja yang diserap berapa? Tidak lebih dari 100. Nah, itu menunjukkan bahwa ada perubahan karena era digitalisasi. Nilai investasinya masuk besar, tapi penyerapannya terhadap tenaga kerja kecil. Ini yang menjadi persoalan. Itu nilai investasinya bagus dalam konteks nilai angka, tapi daya tarik ekonominya dalam hal pengentasan kemiskinan, kemudian pengentasan pengangguran tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat karena lapangan pekerjaan yang disediakan cukup sedikit. Tantangannya sekarang di era digitalisasi itu karena apa? Semakin usaha itu dilakukan secara digitalisasi, secara otomatisasi, maka akan semakin sedikit pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ini tantangan sebenarnya. Tantangan bahwa bagaimana kita melihat digitalisasi ini, apakah sebagai ancaman, sebagai tantangan, ataukah sebagai peluang. Nah, ini yang mungkin saya lihat di beberapa teman-teman serikat pekerja, serikat buruh sudah mulai dibicarakan bahwa pemerintah didorong tetap harus memperhatikan sektor-sektor yang padat karya. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa isu, dalam beberapa pemberitaan, teman-teman serikat buruh tetap melihat dalam konteks sana. Karena apa? Indonesia populasinya besar. Angkanya besar. Jangan sampai Indonesia hanya jadikan market terkait dengan suatu proses investasi atau proses industri, tapi tidak ada tarikan ekonomi untuk mempekerjakan tenaga kerja atau SDM dari Indonesia. Jadi tantangannya di situ terkait dengan digitalisasi adalah bagaimana melihat tren investasi yang dulunya adalah padat karya menjadi padat modal, dan itu sebenarnya tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita melihat peluang ke arah sana sebagai pengantar ya. Oke, baik. Mungkin saya kembali lagi ke pertanyaan awal tadi kan bagaimana perkembangan ya Pak. Mungkin aku mau follow up lagi. Tadi kan Bapak jelaskan ya mengenai perkembangan zaman serikat buruh tuh kadang melemah, kadang naik kembali. Nah, itu bagaimana sih Pak? Bagaimana bisa terjadi ketidakstabilan itu? Ya, banyak faktor ya, banyak faktor. Satu, faktor ekonomi. Ya, bagaimana sometimes ya teman-teman serikat pekerja, serikat buruh ini kan aktivitas utamanya kan tentu bekerja. Nah, ketika aktivitas ekonominya itu berjalan dengan lancar, kemudian ada langkah perlindungan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja, serikat buruh, biasanya itu
produktif lah aktivitas mereka dalam konteks berserikat seperti itu. Tapi di sisi lain ketika fase turun tuh ketika dalam konteks kondisi ekonomi juga lesu. Iya. Nah, di sisi lain itu penting. Jadi tantangan sekarang kalau bicara soal tantangan Mas ya, kalau pada saat era Orde Baru tindakannya adalah represif. Maksudnya represif itu adalah tindakan kekerasan terhadap teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Nah, kalau union bustingnya atau pemberangusan terhadap serikat pekerja, serikat buruh itu jelas di era-era itu. Tindakan-tindakannya itu jelas. Oh, didatangi oleh mohon maaf kelompok tertentu, kemudian ada terjadi pemukulan, pembubaran dan lain-lain. Nah, tapi kalau sekarang tindakan union bustingnya itu quote unquote tanda petik itu dilakukan secara prosedural. Semisal contoh, ada beberapa teman-teman Bapak mungkin yang mengalami ketika banyak vokal di serikat ternyata kena mutasi, perpindahan dan lain-lain. Nah, itu tantangan-tantangan sehingga ini bagaimana dalam konteks union busting ini yang secara kasat mata atau secara awam terlihat prosedural. Tapi secara substansial tindakan-tindakan manajerial seperti itu sebenarnya adalah merupakan tindakan yang melemahkan pergerakan serikat buruh. Nah, itu yang saya anggap sebagai suatu tantangan bagaimana dia membatasi itu. Di sisi lain, mohon maaf, faktanya memang keputusan manajerial itu adalah kewenangan dari pengusaha. Ya kan? Tapi di sisi lain kita bisa rasakan keputusan manajerial itu punya dampak terhadap keberlanjutan atau gerakan-gerakan yang sifatnya substantif dari teman-teman serikat. Nah, itu tantangannya ke depan. Jadi kadang naik turunnya itu adalah bagaimana gerakan union busting atau arus pemberangusan terhadap gerakan serikat pekerja, serikat buruh itu sekarang mulai dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya prosedural. Nah, ini tantangannya, pemerintah harus mampu memberikan edukasi kepada serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha juga harus mampu melihat pekerja ini bukanlah objek dalam suatu proses hubungan kerja, bukan objek dari kebijakan manajerial, tapi merupakan mitra partner dalam membangun dan mengembangkan usaha. Karena itu kan bicara soal mindset. Kasus kemarin terakhir heboh soal penahanan ijazah. Itu kan kita melihat bahwa ada sudut pandang yang melihat pekerja kan inferior di bawah saya. Pekerja itu mau bagaimana subordinat dari saya sebagai pengusaha. Tapi ketika digali-gali, kenapa sih pola secara umum ya? Kenapa sih pola penahanan ijazah terjadi? Karena pengusaha males untuk merekrut kembali tenaga kerja kalau resign agar tidak gambar. Berarti apa? Ada esensi kebutuhan juga kan dari pengusaha terhadap eksistensi atau keberlanjutan dari pekerja itu sendiri, gitu Mas, Mbak. Oke, baik. Penjelasannya cukup jelas banget, Pak. Mungkin saya lanjut pertanyaannya kembali ke Bapak Agung. Baik. Oke, untuk pertanyaannya kan tadi Bapak Syahrul sudah notice nih tentang tantangan pekerja buruh. Mungkin menurut Bapak nih pertanyaannya, apa saja tantangan terbesar yang bisa dihadapi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak buruh di era teknologi saat ini? Oke. Saat ini tantangan yang terbesar karena dalam era teknologi, era digital, itu merupakan tantangan yang sangat yang kita hadapi saat ini. Karena tantangan tersebut, era digital ini kan masuk era yang mengenai ketidakpastian jam kerja, ketidakpastian upah, dan banyak lagi ketidakpastian karena adanya era digital tadi. Nah, di situ kita sebagai serikat pekerja juga mengajak pada kawan-kawan pekerja agar mereka tidak defensif atau menolak semua apa yang terjadi. Kalau memang saat ini masuk era digital, maka kita mengajak kawan-kawan juga harus beradaptasi dengan adanya era digital ini. Karena kalau kita defensif atau kita menolak, artinya kita ya tidak mau ada perubahan. Sehingga kita harus beradaptasi dengan era digital yang baru ini. Berikutnya, kita harus mengajak para muda-mudi juga untuk bisa memikirkan bagaimana keberlanjutan serikat pekerja ke depannya. Karena
kalau kita tidak mulai memikirkan dari sekarang atau kita meninggalkan para anak-anak muda, padahal yang di pikiran para pekerja yang tua itu mereka berpikirnya aturan yang sudah lama, aturan yang yang dimaksudkan adalah aturan hubungan kerja. Kalau era digital ini kan aturan yang tidak pasti, bisa dikatakan pengusaha cuma mencari mitra. Iya. Nah, kalau yang di era yang lama itu kan ada hubungan kerja antara pekerja sama perusahaan. Nah, di situ kita mengajak kawan-kawan agar kita juga berpikir bagaimana ke depannya. Berikutnya kita juga harus mendorong pemerintah agar pemerintah itu juga memikirkan apa solusi yang terbaik dengan adanya era digital ini. Karena aturan yang lama itu kalau kita terapkan di era digital juga sudah tidak sepenuhnya baik. Karena itu kita sebagai serikat pekerja juga memberikan pelatihan-pelatihan pada kawan-kawan yang baru ini agar mereka tidak terlalu bentrok dengan adanya era digital ini. Oke, berarti dari tantangan tersebut menjadi sebuah hambatan serikat pekerja itu menjadi berkembang ya Pak? Ya, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut kita harus juga berpikir inovatif, kreatif, gimana supaya kita bisa beradaptasi dengan tantangan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin bisa lanjut ke Bapak Syahrul. Ya. Tadi kan Bapak sempat menyinggung ketidakstabilan serikat buruh ya Pak, yang tadi mungkin naik turun di era ini. Nah, pertanyaannya, di era digital ini banyak muncul model kerja baru seperti freelance, remote working, hingga gig economy. Apakah model kerja ini turut menjadi perhatian serikat pekerja, Pak? Ya, itu cukup menarik juga ya, bahwa perkembangan hubungan kerja itu menjadi membagi pekerja-pekerja itu ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil, sehingga gerakan buruh yang besar dan masif itu menjadi tidak bisa dilakukan di Indonesia. Contoh begini, tidak semua orang mau mengakui dirinya adalah seorang pekerja. Tidak semua orang mau mengakui dirinya adalah buruh. Karena di Indonesia ada istilah pekerja, ada istilah buruh, ada istilah karyawan, kemudian dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk bahwa itu salah satu pintu untuk mengkotak-kotakkan mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, seperti itu. Semisal contoh, nanti ketika Mas atau Mbak kerja di ruangan ber-AC, di hadapan laptop, di hadapan komputer, kursinya empuk, ruangannya nyaman, apakah mau disebut sebagai buruh atau pekerja? Tentu tidak mau kan, normalnya seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang disebut sebagai labor or worker itu adalah orang yang sama. Selama dia bekerja dan dibayar oleh orang lain dan mendapatkan bayaran dari orang itu dan bekerja atas perintah orang lain, siapapun itu, apapun pekerjaannya, dia adalah pekerja. Dia adalah buruh. Beberapa perusahaan sudah mulai mencontohkan, ada beberapa perusahaan tuh sampai level manajer bisa jadi anggota serikat pekerja. Mau menjadi anggota serikat pekerja. Itu merupakan kultur yang bagus. Nah, itu contoh masuk situ. Jadi ada pengkotak-kotakan istilah pekerja, buruh, karyawan, dan lain-lain. Itu melemahkan juga. Nah, sekarang dulunya awal-awal reformasi juga muncul istilah outsourcing. Nah, terkadang teman-teman yang berstatus sebagai pekerja tetap itu juga kadang memiliki gerakan yang terpisah dengan teman-teman yang berstatus sebagai outsourcing. Teman-teman yang outsourcing itu memiliki sifat inferioritas terhadap teman-teman yang berstatus sebagai buruh tetap atau pekerja tetap, sehingga mereka tidak bisa menjadi satu gerakan yang masif. Nah, belum lagi kalau kita lihat sekarang istilahnya gig working, kemudian freelance, kalau ya ojek online dan lain-lain, itu kan persoalannya adalah aplikator atau perusahaannya itu kan tidak ingin menyatakan yang bersangkutan sebagai hubungan kerja. Mereka berlindung di balik narasi atau istilah hubungan kemitraan. Tapi pada dasarnya adalah siapapun yang bekerja atas dasar perintah orang lain dan mendapatkan bayaran atau upah dari pekerjaan tersebut, maka itu adalah pekerja. Nah, konsepnya adalah akhirnya kan menjadi parsial, Mas, terpisah.
teman-teman yang pekerja tetap berjuang dengan jalurnya sendiri, teman-teman yang outsourcing sendiri dengan isu outsourcingnya, kemudian teman-teman gig working berjuang berorientasi dengan isunya sendiri. Nah, sehingga akhirnya menjadi terpisah-pisah, akhirnya gerakannya menjadi lemah, seperti itu. Nah, terkotak-kotak. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala atau hambatan bahwa, mohon maaf bahasanya, itu adalah fleksibilitas hubungan kerja itu juga bisa membuat menjadi lemah gerakan-gerakan buruh. Tapi pelan-pelan saya lihat ada kesadaran di situ dari teman-teman untuk berserikat, untuk bersuara. Ya meskipun sekali lagi timbul pro dan kontra ya gitu loh. Timbul pro dan kontra, apakah kayak kemarin sempat yang heboh teman-teman ojek online mendapatkan THR lah ya, atas dasar desakan dari pemerintah. Ini persoalan ini secara normatif harus ataukah tidak harus, saya tidak ingin berstatement dalam konteks itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada kesadaran bahwa mereka harus berserikat, bahwa kesadaran mereka harus bersama-sama memperjuangkan haknya yang secara konteks itu minimal harus bisa dipenuhi. Kalau kita ngomong Mas soal THR Mas atau holiday bonus lah dan lain-lain, di seluruh dunia itu cuma ada di Indonesia gitu loh, bahwa kebijakan tunjangan hari raya, karena ya Indonesia kalau lebaran ya spendingnya lebih banyak, kebutuhannya lebih banyak, dan itu juga salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian Indonesia juga. Nah di sisi lain teman-teman yang kemitraan, mereka kan bukan hubungan kerja. Mohon maaf, pekerja Indonesia, misal upah minimumnya ditetapkan di daerah dia 2 juta. Orang Indonesia atau pekerja Indonesia lebih permisif dia dibayar di bawah upah minimum sedikit, misal 2 juta 3 juta dibayar 2.800.000 atau 2.700.000, lebih cenderung bisa menerima, permisif, kompromis kalau upah minimumnya sedikit dikurangi atau di bawah daripada THR nggak dibayarkan. Ya, betul. Kalau THR tidak dibayarkan, wah itu bisa bicara hidup dan mati itu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ketika bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, di pusat-pusat keramaian itu ada tuh posko pengaduan THR. Tapi kalau soal upah minimum, emang pernah kita temukan posko pengaduan upah minimum. Nah ini kan kadang kan bicara soal mindset ya. Kadang momentum tertentu tuh, ini harus ini Pak gitu loh. Nah padahal kan yang penting kan adalah pemenuhan upah minimumnya, karena itu yang setiap bulan yang seharusnya mereka terima. Sementara kalau THR itu kan cuma setahun sekali. Nah itu yang kadang saya, ya tapi kita juga tidak bisa memaksakan Pak ya, karena bicara soal kultur juga ya. Nah, saya melihat tuh, saya kadang kritik teman-teman di Dinas Tenaga Kerja. Kalau THR sampai buka posko di mall, di pasar, posko pengaduan THR, hotline-nya di mana-mana disebar. Tapi kalau pengaduan upah minimum bagaimana Pak? Wah itu nanti beda soal Pak. Nah itu kan, itu guyonannya seperti itu. Jadi gig working dan lain-lain bagi saya penting, dan teman-teman sepertinya sudah mulai ada kesadaran ke arah sana. Tinggal nanti bagaimana ekosistemnya ini mendukung apa enggak. Teman-teman aplikator atau pengusaha yang menggunakan jasa gig working atau hubungan kerja kemitraan, jangan menutup diri untuk melakukan perbaikan pemenuhan hak kepada mitranya. Kalau mereka enggak mau ngomong soal itu adalah pekerjanya, tapi tolonglah ada peningkatan kesejahteraan yang mereka terima. Karena mohon maaf, kalau kita bicara soal strategi startup gig working, ternyata kan bakar uang. Yang itu ternyata kan pekerja dan customer yang dirugikan di tingkat awal. Dulu ketika, mohon maaf, salah satu aplikator transportasi muncul, sangat luar biasa. Jarak 5 kilo, 10 kilo kita cuma bayar 2.000, 3.000. Penggunanya dapat promo, drivernya dapat bonus. Ternyata itu adalah part of strategi, bagian dari strategi bisnis. Bakar uang di awal. Agar apa? Mematikan kompetitor. Wah, masyarakat pengguna suka senang. Driver suka dong, senang karena ada bonus. Ternyata pelan-pelan gak sehat seperti itu. Di sisi lain, orang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan gig working tersebut. Karena apa? Mohon maaf, pekerjaan itulah yang daya serap tenaga kerjanya lebih cepat dibandingkan pekerjaan lain. Tapi di sisi lain mereka kan harus tetap punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Itu yang menjadi persoalan. Seperti itu. Iya Bapak. Bisa nambahin yang Pak Syahrul tadi. Iya silakan Bapak. Silakan. Benar apa yang dikatakan Pak Syahrul tadi, bahwa
siapa yang mendapatkan upah itu disebut sebagai pekerja. Nah, di sini pandainya si pengusaha bahwa kawan-kawan ini dikotak-kotakkan dengan beberapa kelompok. Seperti halnya di sektor kami ya, di perhotelan ya. Di perhotelan itu ada yang namanya pekerja harian, ada yang disebut daily worker, ada yang disebut casual, ada yang disebut on call. Padahal itu sama, satu orang. Tapi mereka penyebutannya lain-lain. Dan mereka bagi yang sudah merasa disebut daily worker, mereka merasa saya udah di atas kamu. Kamu sebagai casual. Padahal itu kalau di tempat perusahaan lain, mereka juga bisa dirubah. Yang namanya casual, mereka di atas, mereka merasa saya udah casual, kamu yang daily worker, kamu yang di bawah saya. Padahal itu kalau disebutkan di dalam bahasa Indonesia kan sama, pekerja harian. Iya. Nah, disitulah perlu kita memberikan kesadaran pada para pekerja, pada mereka itu, bahwa yang menerima upah itu sebetulnya ya disebut pekerja. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Bapak atas Ya. penjelasannya. Ya, mungkin ini Bapak. Terakhir, apa pesan Bapak Syahrul dan Bapak Agung untuk para pekerja muda yang mungkin masih ragu untuk bergabung dengan serikat atau belum paham pentingnya solidaritas buruh itu sendiri, Pak? Nah, Mungkin bisa saya dijawab. dulu ya. Ya, mungkin Bapak Agung dulu. Ya, kita harus mendorong para pekerja muda ini untuk melihat ke depannya. Pada saat ini memang para muda ini diberikan banyak banyak kesibukan. Mungkin dengan adanya game, adanya yang selalu mereka lihat di HP, media sosial, yang mana menurut mereka itu lebih cenderung ke situ daripada mereka bisa ngobrol sama kawan-kawannya. Sehingga apa yang seharusnya mereka pikirkan ke depan dengan tindak lanjut kehidupan di dunia ini, seharusnya mereka bisa berpikir, oh, jadi kedepannya harus ada aturan yang bisa menggerakkan saya agar saya ini bisa memperjuangkan hak-hak para pekerja ini. Karena yang saya takutkan gini, kalau kita punya anak, kita punya cucu, mereka kalau yang sekarang ini kita ini lalai, kita itu lupa dengan adanya perjuangan kita, nanti kita dipertanyakan sama anak dan cucu kita. Gara-gara orang tua saya nih waktu itu nggak mau ikut berjuang, sehingga saya saat ini menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang nggak mendapatkan apa-apa. Yang saya takutkan itu. Gitu, Pak. Baik. Mungkin dilanjut Bapak Syahrul. Ya, ini menarik. Satu, bagaimana pesan kepada teman-teman generasi muda Ya, betul. atau yang nanti akan memasuki dunia kerja, apakah harus aktif ke dalam gerakan serikat buruh atau gerakan sosial yang lain? Iya. Satu, bahwa apapun organisasinya, apapun serikat pekerja itu, termasuk serikat pekerja, itu butuh regenerasi. Satu, zaman berubah, tantangan berubah, pola gerakan dan perjuangan juga tentu akan berubah. Teman-teman lah yang akan meneruskan pola perjuangan itu. Mungkin kalau ketika zaman jenengan Pak ya, 90-an, 2000-an awal, gerakan jalanan, demonstrasi itu menjadi salah satu faktor utama. Ya, kekuatan utama dalam hal memperjuangkan hak. Kalau sekarang bagaimana? Media sosial, viral. Nah, meskipun jenengan orasi di depan DPRD 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu tidak akan mendapatkan perhatian ketimbang ada satu kasus real di mana semisal satu keluarga terpaksa untuk begini, tidak dapat makan, dan akhirnya menjadi viral, akhirnya menjadi ada tindakan. Tapi kan persoalannya kan kita tidak bisa menggunakan sifatnya itu case by case. Kita pengen ada political will yang dimana kebijakan itu menyeluruh bagi semua orang. Semuanya. Nah, satu, jadi ada keterlibatan itu. Nah, kemudian pesan saya kepada teman-teman generasi muda bahwa apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman dapatkan itu adalah hasil dari perjuangan-perjuangan politik. Seperti yang
Bapak tadi sampaikan bahwa jangan sampai generasi yang akan datang itu kemudian menyalahkan generasi sebelumnya. Bahwa ada kesempatan untuk melakukan perubahan, ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, tapi itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan karena nanti dampaknya itu bukanlah 1 tahun 2 tahun. Saya selalu ada beberapa buku tuh bilang, apa keputusanmu hari ini, apa kebiasaanmu hari ini, saat ini, itu akan berpengaruh kepada hidupmu bukan dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi akan kamu rasakan 5-10 tahun yang akan datang. Ketika kamu punya kebiasaan membaca, itu bukan besok-besok tiba-tiba kamu jadi profesor atau apa gitu kan, atau besok, tapi akan kamu rasakan 5-10 tahun yang akan datang. Nah, inilah pola-pola seperti, dan sekali lagi kita tidak boleh melihat gerakan buruh sebagai gerakan blue collar. Kan ada disparitas. Ada kerah putih sama kerah biru. Kalau kerah biru yang pekerjaan kasar lah. Tapi sisi lain bahwa gerakan serikat pekerja, gerakan serikat buruh adalah gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, dan negara-negara maju di luar sana, mohon maaf tidak jauh-jauh lah, kayak Australia, itu partai buruhnya ruling party, partai pemerintah, partai pemerintah di Inggris, ya negara-negara yang Commonwealth lah ya, partai buruhnya itu merupakan partai yang berpengaruh. Nah, itu menunjukkan bahwa gerakan buruh itu bisa transformasi secara konstitusional, kemudian bisa berdampak kepada kebijakan-kebijakan negara, dan itu kalau buruh merasakan dampaknya, insya Allah masyarakat awam, masyarakat umum juga akan merasakan dampaknya. Jadi tantangannya adalah lakukan update terhadap pola gerakan karena tantangan zamannya berbeda, dan jangan malu, jangan ragu untuk bergabung ke dalam gerakan-gerakan sosial seperti gerakan-gerakan teman-teman serikat buruh atau karena itu bicara konteks real yang dirasakan oleh masyarakat. Dan tantangan ke depan itu teman-teman yang lebih memahami, bukan Pak Agung, bukan saya. Mungkin kalau saya mungkin fase-fase ini ya tanggung jawab sosial saya, tapi mungkin nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang tongkat estafet itu akan berganti kepada teman-teman. Pasti akan berganti kepada teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak menyiapkan diri mulai dari sekarang, ketika tanggung jawab itu datang kepada Anda, siap apa tidak? Tantangannya kan sekarang kan ngomong kan 2045 Indonesia emas, tapi jangan melihat 2045 sebagai bentuk optimisme saja, tapi berapa negara yang tidak bisa memanfaatkan momentum bonus demografinya. Banyak contoh. Kita nggak usah lihat, Cina berhasil memanfaatkan bonus demografinya. Banyak enggak negara lain tidak bisa memanfaatkan bonus demografinya? Banyak. Kehilangan momentum untuk memanfaatkan. Jangan sampai kita cuma jadi negara market. Jualannya di Indonesia. Kita konsumtif, kita beli terus, tapi tidak menjadi bagian dari memainkan peran utama. Itu tantangan di teman-teman. 2045 sekarang usianya berapa sekarang? 20-an ya? 20, 21. 2045 berarti 20 tahun lagi. Nah, teman-teman usia 40. Nah, itu usia 30 sampai 45 sampai 50 itu sangat produktif sekali. Betul. Nah, itu teman-teman pasti yang nanti akan menjadi mungkin levelnya ya manajer. Ya kan, direktur. Ya teman-teman nanti di usia 40 itu usia-usia teman-teman, generasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman tidak punya mindset, tidak punya paradigma dan selalu berpikir aku, saya dan saya aja, tidak pernah berbicara soal kita, kalian, mereka, itu kan, kami seperti itu. Nah, itu nanti kadang akan miss di situ. Jadi siapkan dirimu, meskipun sekarang belum, ya, tapi kalau saran saya adalah siapkan dari sekarang bahwa ingat 2045 nanti teman-teman usia 35 sampai 40 tahun. Disitulah teman-teman punya tanggung jawab untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa dalam segala lini sektor. Ya meskipun saya enggak mau Pak, saya mau wirausaha aja. Yang penting kan minimal jadi kepala keluarga gitu kan Pak kan. Tanggung jawabnya di situ. Minimal jadi RT, tapi RT yang bagaimana gitu kan. Jadi ibu-ibu PKK yang seperti apa, tidak harus memang pemimpin bangsa itu harus jadi presiden, harus jadi menteri, enggak yang seperti itu. Tapi konteksnya adalah bagaimana teman-teman berperan dalam skup terkecil teman-teman. Seperti itu. Oke, baik Pak. Itu mungkin penutup dari pertanyaan kita ya Bapak. Izin ditutup. Wah, banyak banget nih insight yang kita dapat hari ini. Mulai dari pentingnya peran serikat buruh hingga bagaimana tantangan di era digital bisa dihadapi bersama. Ya, terima kasih Bapak untuk Bapak Syahrul dan Bapak Agung atas waktu dan ilmunya. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan menyemangati pendengar kita.
Dan buat kamu yang mendengarkan, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dea Salwa Aulia. Dan saya Naufal Ahmad Muzaki. Pamit undur diri. Selamat Hari Buruh. Tetap semangat dan tetap kritis.